Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di kondisi pandemi COVID-19 ini, semoga kalian tetap sehat ya. Dan tetap semangat belajar pada pagi hari ini bersama Ibu dengan mata pelajaran perbankan. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Salsabila hadir. Nabila, Regina, Afriani, Safira, Bintu Mutia, Destidia, Ernawati. Ya, alhamdulillah kelas ini pada pagi hari ini pada hadir semua ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi uang. Materi uang di sini akan dibahas tentang sejarahnya, tentang fungsi, isyarat, dan jenis-jenis uang. Anak-anak, selanjutnya kita akan mulai membahas materi pada pagi hari ini. Materi yang kita akan bahas adalah uang. Tapi sebelumnya, pandangan ke depan dan jangan ada yang ngobrol ya. Kita akan membahas tentang uang. Kita sudah sangat familiar dengan kata-kata uang. Tapi, apakah ada yang tahu apa pengertian dari uang? Ya, uang adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Dari pengertian uang, kita ke sejarah perkembangan uang. Di dalam sejarah perkembangan uang, di sini ada 4 masa. Masa yang pertama yaitu ada masa barter. Ya, di sini ada masa barter. Apa sih itu barter? Barter adalah proses tukar menukar barang yang kita miliki dengan barang yang kita butuhkan. Tetapi di proses barter ini kita memiliki kelemahan. Kelemahannya apa aja sih? Kelemahannya itu yang pertama, kelemahan dari barter yang pertama itu ada kita sulit nih menemukan orang yang ingin menukarkan barangnya sama kita. Contohnya seperti apa? Contohnya Pak Andi. Pak Andi memiliki beras dan garam. Nah, dia membutuhkan kentang dan sayur mayur. Lalu ada Pak Thomas. Pak Thomas memiliki kentang dan sayur mayur nih, tetapi Pak Thomas tidak membutuhkan garam dan beras. Maka dari itu, barter memiliki kelemahan. Kelemahan barter yang kedua, di sini ada barang yang ditukarkan tidak bisa dibagi-bagi menjadi satuan yang terkecil. Masa yang kedua, di sini kita memasuki masa Ya, masa yang kedua, di sini ada uang barang. Uang barang itu hampir sama dengan barter, tapi yang membedakan adalah barang yang ditukarkannya. Di masa uang barang ini, itu yang ditukarkan adalah barang-barang yang memiliki harga tinggi. Yang kedua adalah barang-barang yang memiliki khasiat. Yang ketiga adalah barang-barang langka. Yang keempat adalah barang-barang yang diminati dan digemari oleh masyarakat sekitar. Contohnya apa aja sih barang-barangnya? Di sini barang-barangnya ada emas. Emas merupakan barang-barang yang digemari oleh masyarakat. Yang kedua, di sini ada tembakau. Tembakau. Yang ketiga, di sini ada hewan ternak. Yang keempat, di sini ada garam. Ya, selanjutnya yang ketiga kita memasuki masa uang logam. Nah, di masa uang logam di sini
Barang yang digunakan sebagai pertukaran di sini adalah logam, emas ataupun tembakau. Tetapi di masa uang logam juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah di setiap daerah itu tidak memiliki logam dan emas yang sama. Yang keempat, kita memasuki masa uang kertas. Uang kertas ya. Yang terakhir, yang keempat ini ada uang kertas. Uang kertas di sini maksudnya adalah ketika seseorang sudah memiliki logam atau emas, lalu dia pergi nih ke pengrajin logam dan emas. Lalu si pengrajin logam dan emas itu mengeluarkan surat kepemilikan. Nah, surat kepemilikan ini digunakan sebagai alat tukar menukar. Setelah kita membahas tentang sejarah uang, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi uang. Di sini fungsi uang ada dua. Yang pertama ada fungsi asli. Yang kedua di sini ada fungsi turunan. Ya, kita akan membahas satu per satu ya. Kita akan bahas dari fungsi asli uang. Fungsi asli yang pertama itu sebagai alat tukar. Nah, alat tukar di sini merupakan fungsi utama dari uang karena dengan adanya uang kita mempermudah dalam proses tukar menukar. Jadi pada zaman dulu tukar menukar itu antara barang dengan barang, tapi pada zaman sekarang uang dengan barang. Fungsi asli uang yang kedua di sini ada ya, satuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung. Di sini merupakan fungsi keharusan karena kalau misalkan kita nggak ada satuan hitung, kita tidak dapat menentukan nilai atau harga suatu barang atau jasa. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang yang pertama di sini ada penentu harga. Ya, fungsi uang di sini penentu harga, di mana contohnya kayak misalkan harga baju sebesar Rp35.000. Terus ada lagi nih harga spidol sebesar Rp10.000. Ya, di sini adalah fungsi uang sebagai penentu harga. Fungsi uang yang kedua yaitu adalah sebagai alat pembayaran. Ya, sebagai alat pembayaran. Pada saat ini, ketika kita tidak mempunyai uang, kita tidak akan dapat membeli barang atau jasa. Maka dari itu, uang digunakan sebagai alat pembayaran. Fungsi yang selanjutnya yaitu ada fungsi uang sebagai penimbun kekayaan. Ya, penimbun kekayaan di sini dimaksudnya tuh kayak apa sih? Contohnya, kita punya uang, kita menabung uang tersebut sampai banyak. Nah, jumlah uang yang kita tabung di sini itu akan menentukan berapa besar sih finansial yang kita miliki. Nah, menabung uang itu merupakan penimbun kekayaan. Selanjutnya di sini ada pemindah kekayaan. Pemindah kekayaan di sini itu dimaksudkan adalah contohnya Pak Andi tinggal di kota, lalu dia mempunyai tanah atau sawah yang ada di desa. Lalu Pak Andi menjual tanah dan sawah tersebut. Nah, hasil uang yang diperoleh Pak Andi itu akan dibelikan tanah lagi, tetapi di kota. Itu merupakan pemindah kekayaan. Fungsi uang yang selanjutnya di sini ada penunjang. Ya, selanjutnya di sini ada penunjang
kegiatan sosial dan ekonomi. Karena uang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat dan uang juga sebagai penunjang kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat termotivasi nih untuk mendapatkan uang. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Lalu dengan cara apa lagi? Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi turunan uang yang terakhir yaitu sebagai pembayar utang. Ya, uang juga dapat berfungsi sebagai pembayar utang atau kewajiban-kewajiban yang kita miliki. Setelah kita membahas tentang fungsi uang, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat uang. Di sini syarat-syarat uang ada diterima secara umum. Ya, di sini uang harus diterima secara umum oleh masyarakat, oleh negara, dan dianggap dan diyakini sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, itu ada tahan lama. Tahan lama di sini maksudnya itu uang bentuknya dapat bertahan secara lama dalam jangka waktu yang lama dan tidak berubah-ubah. Misalkan Bank Indonesia juga mengeluarkan cetakan terbaru, tetapi cetakan yang lama itu masih bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, di sini ada uang mudah dibawa. Nah, maka dari itu bentuk uang itu harus kecil, tidak boleh besar, beratnya harus ringan, sehingga memudahkan masyarakat untuk membawa kemana-mana uang. Selanjutnya, itu ada mudah dipecah. Mudah dipecah di sini maksudnya ketika kita mempunyai uang 50.000. Nah, uang 50.000 ini bisa kita pecah-pecah nih menjadi uang 10.000, menjadi uang 5 ribuan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada tidak mudah rusak. Ya, syarat uang di sini adalah tidak mudah rusak. Nah, bayangin aja nih kalau misalkan syarat uang itu mudah rusak, otomatis kita sebagai yang memiliki uang bakalan sering kehilangan uang dong, karena uang gampang rusak. Makanya di sini syarat uang itu uang tidak mudah rusak. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama itu berdasarkan lembaganya. Berdasarkan lembaganya itu dibagi menjadi dua. Ada uang kartal, ada pun uang giral. Dimana uang kartal itu adalah uang yang biasa kita gunakan sehari-hari nih sebagai untuk transaksi. Contohnya apa? Uang logam, uang kertas. Kalau misalkan uang giral apa sih? Uang giral adalah uang yang kita simpan di bank, yang dimana sewaktu-waktu bisa kita ambil untuk pembayaran. Contohnya ada giro, ada cek, ada kartu ATM ataupun kartu kredit. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis uang berdasarkan bahannya. Nah, berdasarkan bahannya di sini ada dua, ada logam dan juga ada kertas. Uang logam, tentu dong uang-uang yang berasal dari bahan logam, emas atau perak, yang dimana dia itu mempunyai nilai yang stabil, mempunyai
nilai yang tinggi dan dia itu mudah dikenali. Yang kedua, di sini ada uang kertas. Uang kertas adalah uang dengan bahan kertas khusus dengan standarisasi baku. Kita bisa menjumpai warna di uang kertas, ada gambar juga, dan juga ada cap-cap khusus di uang kertas. Selanjutnya, jenis-jenis uang yang ketiga yaitu berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilainya, di sini ada uang penuh, dan uang tanda. Ya, uang penuh di sini adalah uang yang dimana nilai intrinsiknya dan nilai nominalnya itu sama. Sedangkan uang tanda itu adalah uang yang nilai intrinsiknya dan nilai nominalnya itu dia berbeda. Yang terakhir di sini ada berdasarkan kawasan. Berdasarkan kawasan di sini ada 3. Yang pertama ada lokal. Yang kedua di sini ada regional. Dan yang ketiga itu ada internasional. Kita bahas satu-satu ya, dari uang lokal. Uang lokal adalah uang yang digunakan oleh setiap negara. Contohnya apa? Contohnya uang rupiah digunakan oleh negara Indonesia. Yang kedua ada uang ringgit digunakan oleh negara Malaysia. Yang ketiga ada uang baht digunakan oleh negara Thailand. Kalau yang kedua di sini ada uang regional. Uang regional adalah uang yang digunakan oleh negara-negara tertentu di kawasan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya ada uang euro. Uang euro itu digunakan oleh negara-negara di benua Eropa. Contoh-contohnya negara Spanyol, negara Italia, dan Jerman itu menggunakan euro. Yang ketiga, di sini ada internasional. Di sini ada internasional. Yang terakhir yaitu uangnya, contohnya ada US dollar, di mana US dollar sendiri digunakan sebagai pembayaran internasional, sebagai standar pembayaran internasional. Nah, di sini terakhir kita membahas tentang uang. Nah, anak-anak, ini udah Ibu jelaskan tentang uang, tentang sejarah uang, fungsi uang, syarat uang, dan jenis-jenis uang. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, apakah yang Ibu jelaskan sudah mudah dipahami oleh anak-anak? Oke, jika mudah dipahami, semoga pada kesempatan hari ini ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan, sering minum vitamin, dan jangan lupa olahraga. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.